Spoiler singkat Battle Through the Heavens Season 5 episode 180. Di episode yang akan datang ini, setelah Sioyan mendapatkan informasi Pulau Naga Timur telah diserang oleh 3 pulau naga lainnya. Lebih buruk lagi, mereka juga meminta bantuan terhadap suku Pionik Iblis Surgawi. Ini tentu akan membuat Pulau Naga Timur akan jatuh dalam kondisi di atas jurang dan nyawa Xian terancam. Sebelum bertindak, Sioyan meningkatkan kekuatannya dengan menyerap esensi darah Huang Quan. Setelah itu, Yao Ming sepakat membantu Sioyan dan memimpin tim menuju ruang kekosongan untuk menyergap para ahli suku Pionik Iblis Surgawi. Sioyan dan kelompoknya memanfaatkan sebuah tempat aliran kekacauan dan menunggu mangsa muncul. Beberapa saat kemudian celah ruang kekosongan robek. Beberapa kapal ruang angkasa yang diisi dengan 30 ahli Daozun dipimpin Feng Huang, Kun Huang, dan Ying Huang muncul. Feng Huang berkata ini akan menjadi peluang yang sangat kuat untuk memakmurkan suku Pionik Iblis Surgawi. Mereka tidak berharap naga kuno kekosongan akan memulai perang saudara dan meminta bantuan suku Pionik Iblis Surgawi. Memanfaatkan kesempatan ini, rencana mereka akan bertindak saat suku naga kuno kekosongan banyak yang terbunuh. Setelah itu mereka akan bertindak dan menghabisi Pulau Naga Timur, memperoleh garis darah naga Pionik. Saat itu tiba, suku Pionik Iblis Surgawi akan memusnahkan 3 pulau naga dari dunia ini. Namun tiba-tiba, gelombang demi gelombang pilar cahaya menembak ke arah para ahli suku Pionik Iblis Surgawi, sehingga menimbulkan kerugian besar. Feng Huan menjadi geram, menyuruh orang yang bertindak keluar. Yao Ming melangkah keluar diikuti Sioyan. Feng Qin'er dan Jiu Feng sungguh tidak menyangka akan melihat Sioyan, apalagi kekuatannya telah meningkat begitu pesat. Feng Qin'er telah berjuang meningkatkan kekuatannya untuk melampaui Sioyan, tetapi sekarang dia menerima pukulan berat saat perbedaan kekuatannya dengan Sioyan bagaikan jurang yang dalam. Sioyan menyuruh agar kelompok Feng Huan kembali dan tidak akan menyerang. Feng Huan menegaskan tidak akan kembali. Meski kembali, 3 pulau naga telah menyerang Pulau Naga Timur saat ini. Mendengar berita ini, Sioyan terkejut dan menjadi dingin. Sekali lagi menyuruh Feng Huan dan kelompoknya kembali. Sayangnya mereka keras kepala. Ying Huang melepaskan kekuatannya dan bersiap bertempur. Yao Ming akhirnya melesat, ingin mengetes kekuatan suku Pionik Iblis Surgawi. Feng Huan menyuruh Kun Huan dan Ying Huang menghabisi Sioyan secepatnya, sementara yang lain menahan kelompok Sioyan. Segera Feng Huan melesat berbenturan dengan Yao Ming dan pertempuran yang intens pecah di alam kekosongan. Sioyan juga tidak tinggal diam. Dia mengirimkan tinju yang kuat ke arah Kun Huan. Kun Huan membentuk pertahanan seperti mulut untuk memblokir serangannya. Tetapi saat berbenturan, pertahanannya hancur dan dia dipaksa mundur. Setelah itu Yin Huang dan Kun Huang melancarkan serangan secara bersamaan ke arah Sioyan. Yin Huang melesat, mengirimkan cakar tajam ke arah Sioyan dari teknik cakar iblis pembelah yang hebat. Di waktu yang sama, Kun Huang melepaskan teknik perut darah Kun Huang. Sebuah mulut raksasa yang mengerikan muncul di bawah kaki Sioyan untuk melahapnya. Menghadapi serangan sengit ini, Sioyan melepaskan teknik jari musim semi kuning dan telapak tangan penciptaan surga yang agung. Baik itu serangan Ying Huang dan Kun Huang langsung dihancurkan di bawah serangan balasan tersebut. Mereka yang terkena imbasnya dipaksa mundur, tidak berharap Sioyan memiliki metode kelas Tian dan sangat mahir menggunakannya.
Keduanya segera berubah menjadi burung pionik raksasa. Keduanya menggabungkan kekuatan dengan sama-sama menembakkan pilar cahaya. Xiaoyan melepaskan telapak tangan musim semi kuning dan bertabrakan hebat. Telapak tangan terus ditekan sehingga posisi Xiaoyan terpojokkan. Jadi dia segera melepaskan kekuatan Tato Kleinshu dan kekuatannya membumbung tinggi menjadi Dao Sheng bintang 2. Telapak tangan seketika mendorong pilar cahaya dan dihancurkan. Kun Huang dan Jing Huang langsung menerima serangan Xiaoyan dan mengalami luka parah hingga pingsan. Xiaoyan segera menyegel tubuh mereka berdua. Di saat yang sama, dokter peri kecil menghadapi Jiu Feng dan King Ling bertempur sengit dengan Feng Qin'er. Saat Feng Qin'er dan Jiu Feng melihat dua tetua agungnya kalah, mereka berdua sangat terkejut dan tidak menyangka Xiaoyan sekuat ini. Mereka berdua segera melarikan diri ke arah yang berbeda, tetapi Xiaoyan langsung mengurung mereka dalam sangkar cahaya. Setelah itu menyuruh Feng Huan menyerah dalam 10 nafas atau kelompoknya akan dibunuh saat pandangannya beralih ke pertempuran sengit Yao Ming antara Kun Huang di langit. Kun Huang seketika berhenti dengan wajah dipenuhi ketidakpercayaan. Xiaoyan kemudian menyuruh Feng Huan pergi atau bekerja sama dengan Yao Ming untuk menangkap dan membunuhnya. Menghadapi ancaman ini, Feng Huan akan meledakkan dirinya sehingga Xiaoyan dan Yao Ming terluka parah. Diancam balik, Xiaoyan mencengkram kepala Kun Huan dan Jing Huang, ingin melihat siapa yang lebih cepat. Xiaoyan menghancurkan inti monster mereka atau menghancurkan diri Feng Huan. Feng Huan akhirnya setuju tidak ikut campur dan meminta Xiaoyan melepaskan semua tawanan. Xiaoyan tertawa mengetahui bahwa Feng Huan licik. Jika dia mengembalikan semua tawanan, Feng Huan akan kembali membawa ahli yang lebih besar. Jadi dia menyerahkan yang lainnya kecuali Jiu Feng dan dua tetua agung. Selama periode ini, Xiaoyan akan menyandera mereka untuk mengetahui apakah Feng Huan menepati janjinya atau tidak. Jika menepati janjinya, Xiaoyan akan menjamin keselamatan mereka. Dengan sangat terpaksa, Feng Huan setuju dan pergi. Setelah masalah selesai, Xiaoyan dan yang lainnya menuju ke Pulau Naga Timur dan bergegas menyelamatkan Xian. Situasi Pulau Naga Timur dan Xian saat ini sangat tertekan menghadapi gempuran 3 Pulau Naga sekaligus. Mereka hanya bisa bertahan dan menunggu kehancuran. Namun di saat kritis, Xiaoyan dan kelompoknya datang mengejutkan Xian dan membalikkan situasi.